Saya percaya kok Indonesia ini masih aman. Karena masih ada orang-orang Kristen yang murah hati. Orang-orang Kristen yang berkorban. Orang-orang Kristen yang berdoa. Demi kepentingan bangsa ini. Saya beriman begitu. Saya tidak bisa bayangkan kalau tidak ada lagi Kristen di bangsa ini. Entah apa jadinya bangsa ini. Amin. Makanya Anda jangan peduli dengan istilah minoritas. Pusing amat. Betul, jumlah kita minoritas, tapi kita punya kuasa mayoritas yang datang dari sorga. Salam. Satu sukacita besar ada di tengah-tengah saudara-saudara seiman di tempat ini, keluarga besar JKI Mandat Kerajaan. Buat saya JKI bukan asing buat saya. Saya juga pernah melayani di sinode JKI di gereja lokal yang lain. Salah satu teman saya yaitu pendeta Dr. Petra Vanggidai, MTH. Itu JKI, dia baru KKR Rabu lalu di tempat saya. Jadi karena beliau ke NTT lalu kami kosongkan satu hari Selasa tepatnya. Pak Petra khotbah di tempat kami dan dia JKI juga. Dan beberapa JKI bahkan ketua sinode saya pernah langsung ke rumahnya di LA. Dan kita kenal Pak Adi. Ya. Dan ini satu anugerah besar ada untuk berbagi berkat. Saya dengan Pastor Rizky dan Pastor Herman, kami teman kuliah. Ya, sekarang kami sama-sama dalam program doktor lagi kuliah bersama-sama. Karena Alkitab berkata tambahkan pada imanmu pengetahuan. Amin. Kita bukan mau jadi ahli Taurat atau Farisi. Tetapi bagaimanapun konteks zaman ini mau nggak mau. Pendeta pun harus banyak belajar. Karena di lapangan saya ketemu malah ada jemaat lebih pintar dari pendeta. Waduh, ini agak mengganggu buat saya. Bahkan mengganggu dalam artian mengganggu saya untuk bergerak maju. Mengganggu saya untuk buat kesempatan itu kesempatan emas untuk belajar supaya kita bisa saling menguatkan. Paulus mengatakan tidak ada pengetahuan sempurna, tidak ada nubuatan sempurna. Nanti yang sempurna itu datang, yang tidak sempurna ini akan disempurnakan. Seperti itu oleh Sang yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus, penguasa dunia akhirat, kepala gereja, satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Dan ini seperti Bapak Gembala sampaikan, first time saya datang di Banyuwangi dan ini satu sukacita yang besar ya. Perjalanan bersama Pak Yoel ya. Kita 5 jam ya Pak ya di kereta. Dan saya bersyukur ya, mungkin pengaruh media sosial di kereta ada orang ketemu saya langsung bilang Masya Allah pendeta Melatok. Saya bingung kenapa pakai Masya Allah. Ternyata saya orang Muslim. Tadi Pak Herman tanya gereja mana? Enggak, saya Muslim. Tapi biasa nonton Bapak ini. Waduh. Untung khotbah saya tidak pernah menghujat agama lain. Kan kita disuruh bawa damai, amin. Kita tidak disuruh serang menyerang. Kalau ada yang nyerang iman kita ya kita perbaiki, kita luruskan, kita kanter. Tapi tidak ada pamer ilmu, menang-menangan, tunjukkan siapa lebih mampu, oh no. Saya percaya bahwa seseorang semakin dia kenal Tuhan semakin tunduk. Semakin rendah hati karena dia tahu rumus kerajaan Allah. Siapa merendahkan hati ditinggikan. Siapa meninggikan diri akan direndahkan. Itu absolutely yes. Itu tak terbantahkan, itu rumus itu. Amin saudara-saudara. Maka dari itu saya bersyukur bahwa ternyata banyak saudara-saudara saya, kawan-kawan saya yang agama Islam pun nonton video kita. Dan itu saya senang sekali. Saya langsung bergairah untuk memperjuangkan kerukunan beragama di negara kesatuan Republik Indonesia. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Saya menggembalakan satu gereja di Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang. Namanya GSJA Amazing Grace. Di depan gereja tertulis bengkel orang berdosa.
Karena bagi saya gereja bukan tempat kumpulnya para malaikat. Gereja tempat berkumpulnya orang-orang kotor yang sudah terima Yesus, tapi terus dibaharui dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari pergumulan demi pergumulan, supaya tambah hari tambah serupa dengan Yesus Kristus. Amin. Tidak ada orang yang satu kali percaya Yesus langsung plok, salehnya minta ampun, kudusnya minta ampun. Saya percaya kita dibawa kepada satu progresivitas iman yang luar biasa. Amin, kekasih Tuhan. Dan salah satunya yang Tuhan pakai untuk membuat kita tambah dewasa adalah pertemuan-pertemuan kudus seperti ini. Amin. Makanya kenapa Alkitab bilang jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang. Mari kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Seturut Ibrani 10 ayat 25. Namun hari ini saudara-saudara, saya rindu kita membuka satu bagian firman Allah dalam Lukas pasal 7. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Saya tidak akan mengajak kita membaca semuanya, nanti itu PR di rumah saja. Ya, menghemat waktu ya. Saya hanya mau baca ayat 9-nya saja. Ya, Lukas 7 ayat 9. Mari kita perhatikan ayat ini dan sama-sama membacanya dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya menyoroti satu tema, yaitu iman yang dikagumi oleh Yesus Kristus. Haleluya. Ini tema kita nih. Iman yang dikagumi oleh Yesus Kristus. Kita kalau kumpul-kumpul begini nih, kita bersepakat kayak tadi suasana pujian, tari-tarian, saya pikir luar biasa. Biar segala yang bernafas memuji Allah. Amin. Saya ini mantan anak diskotik, mantan anak disko-disko di night club, di klub malam. Jadi kalau sudah diubahkan Tuhan, seluruh gerak-gerik kita, sukacita kita, tari-tarian kita, ekspresi total kita hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja. Amin. Artinya kita bersepakat, kita bersehati untuk memuji Dia. Tapi tahukah Bapak Ibu, di dalam kitab suci ada sejumlah data yang memberikan keterangan kepada kita bahwa ada waktu di mana ternyata Tuhan pun bisa puji seseorang. Tuhan pun bisa memuji kualitas keimanan seseorang, kualitas kerohanian seseorang, kualitas kesalehan seseorang. Bahkan Tuhan pernah puji Ayub di depan iblis, saudara-saudara. Dari mana kau iblis? Jalan keliling dunia, kata iblis. Kata Tuhan kepada iblis, sudah kau lihat hambaku Ayub? Tidak ada orang yang sesaleh dia, sejujur dia, yang takut akan Tuhan. Tidak ada seperti dia. Artinya percayalah, dari data-data seperti itu, ternyata Allah yang di sorga sana, firman Allah berkata bahwa matanya ada di segala tempat. Amin. Bahkan matanya melihat sampai kedalaman hati kita. Amin, saudara. Jadi kita bisa berakting seperti apapun, kita bisa berekspresi seperti apapun, tapi ingat, kita sedang mencari pujian Allah. Kita tidak melakukan pencitraan. Kita tidak melakukan gerak-gerik hanya untuk bermain drama, berakting, bermain sinetron, mengelabui orang. No. Amin, Bapak Ibu. Saya dengar di JKI mandat kerajaan ini khotbahnya keras-keras begitu katanya ya. Dan memang seperti itu karena kita sedang dibentuk menjadi pribadi-pribadi Kristen yang melakukan apapun demi kepentingan Tuhan dan mencari pengakuan sorga, validasinya dari sorga. Buat apa satu dunia memuji kita? Buat apa satu dunia mengangkat jempol terhadap kita? Tapi ujung-ujung kita ditolak Tuhan. Bukankah itu yang akan dialami oleh Kristen-Kristen palsu di akhir zaman?
Mereka yang berseru, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat demi nama-Mu. Tuhan, aku bikin mujizat demi nama-Mu. Tuhan, aku usir setan demi nama-Mu. Kelihatannya itu pelayanan-pelayanan bombastis, pelayanan-pelayanan spektakuler. Toh di reject sama Tuhan. Lihat itu. Saya yakin kok orang-orang itu dalam pandangan umat pada waktu itu berjubah putih, ya kan? Jubah keagamaan, tampilan luarnya luar biasa, berdoa di pasar-pasar dan lain sebagainya. Tapi Anda lihat apa yang menjadi sikap Tuhan. Tuhan tolak. Tapi beda dengan teks yang kita baca hari ini. Yaitu tentang iman seorang perwira di Kapernaum. Perwira ini non-Israel, perwira ini orang Romawi. Dan dalam pandangan Yahudi, orang Romawi kafir. Kafir. Tapi dari si kafir ini, dari imannya keluar pengagungan, keluar kekaguman. Dari siapa? Bibir sang penebus. Yesus Kristus namanya. Amin, saudara-saudara. Saudara, orang yang biasa puji diri atau berharap dipuji orang pasti tumbang. Hanya masalah waktu. Itu kayak bom waktu aja meledak. Bang. Tapi orang yang dipuji Allah, nah itu kuat. Nah malam ini nih saya bersyukur saya mau menyampaikan firman ini kepada jemaat JKI Mandat Kerajaan Banyuwangi. Banyu itu air, wangi itu harum. Haleluya. Padahal saya baru tahu dari Pak Herman tadi. Sok tahu ya kan. Baru dikasih tahu di kereta. Pas turun kereta, banyu itu air, wangi itu harum. Haleluya. Jadi kita harus seperti Banyuwangi, amin. Kita harus menjadi air-air yang harum di hadapan siapa? Yesus Kristus Tuhan. Ini penting jemaat terkasih. Kita ini sedang menuju kiamat. Kalau sedang menuju kiamat, pemurniannya harus lebih kental. Pemurniannya harus lebih jelas. Amin. Bapak Ibu terkasih. Percaya ke Bapak Ibu terkasih bahwa kita semua sedang dimurnikan. Mulai dari pendeta sampai jemaat. Mulai dari pengerja, aktivis, pelayan sampai semua jemaat. Itu tak terhindarkan jemaat terkasih. Pemurnian sedang berlangsung. Nah, oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tentu kita semua di ruangan ini. Ya, kita mau supaya bukan kita saja yang memuji Allah. Tapi Allah dari sorga pun terkagum-kagum, tersenyum. Allah suka, Allah senang. Allah bangga dengan biji matanya. Allah bangga dengan kesayangan-kesayangannya. Itu yang kita cari. Amin Bapak Ibu terkasih. Dan sekali lagi orang jenis begini kuat. Makanya kenapa Ayub itu kuat. Yang puji dia bukan tetangga. Ada tetangga suka muji-muji orang. Ujung-ujung pinjam duit. Saya tahu, saya udah kena berapa kali kok. Muji-muji tambah ganteng, ujung-ujung kalau ada 100 gitu. Minjam ya minjam, tapi gak usah muji-muji. Ujung-ujung 100. Saudara-saudara. Ini yang muji Tuhan Allah. Tuhan Allah tuh sekali lagi melihat sampai kedalaman hati, amin. Saudara lihat kan? Hamba Tuhan sekelas Samuel aja nih. Samuel bisa salah menilai orang. Anda masih ingat kan peristiwa pendelegasian tugas itu? Dari siapa? Dari Saul kepada Daud. Tuhan utus Samuel pergi ke Bethlehem. Di rumah Isai salah satu anaknya akan aku pilih ganti Saul. Samuel pergi lihat abang-abangnya Daud. Body proporsional. Layak jadi raja, tentara, terlatih. Sampai Samuel pun terkecoh. Kayaknya ini nih. Body bagus, penampilan luar biasa. Kata Tuhan kepada Samuel, no Samuel. Kamu melihat apa yang di luar. Aku melihat di hati. Aku sudah tolak orang itu. Satu persatu yang kelihatan menarik secara kulit luar. Ditolak semua sama Tuhan. Sampai Samuel tanya sama Isai, masih ada tidak anakmu yang lain? Masih ada sih tapi aduh. Kerempeng peot kurus kering, kutilang darat kurus tinggi langsing dada rata. Ya kan? Coba panggil dia dulu waktu kita tidak panjang. Daud dari sana kemerah-merahan kata Alkitab. Samuel belum ngomong Tuhan sudah ngomong. Itu dia. Urapi dia. Amin. Jadi saudara tidak usah cari pujian manusia.
Alkitab berkata apa yang bodoh bagi dunia, apa yang lemah bagi dunia, apa yang tidak dipandang oleh dunia, itu yang diangkat Allah, dipromosi Allah untuk mempermalukan dunia ini. Amin, kekasih Tuhan. Dari semua saudara-saudara saya ini yang paling dibenci oleh papa dan mama. Memang masa lalu saya nakal. Milih Pak Yoel ya. Waduh, hancur-hancuran, masuk tahanan 8 kali. Tusuk orang di depan gereja sampai hampir mati. Orangnya udah berteriak, Yesus tolong, saya tusuk terus. Heboh satu kampung. Dikejar-kejar polisi. Tapi sepandai-pandai tupai melompat, kan jatuh juga, dapat tangkap. Waktu belum ditangkap, waduh, sok jago, siapa mau lawan saya? Waktu ditangkap polisi tanya, kau nakal? Tidak, Pak. Preman begitu. Kalau belum ditangkap, nih gua nih. Pas karena tangkap, lu jagoan. Tidak, Pak, anak persekutuan doa, Pak. Kemarin jagoan di jalan. Siapa mau lawan beta? Pakai lagu beta. Siapa mau lawan beta? Polisi bilang, kamu orangnya. Bukan, Pak. Padahal saya. Tapi sudah terjepit. Ini nggak ada jagonya ini. Apalagi zaman polisi dulu saya digebukin sampai tulang dada retak. Langsung UGD. Dulu UGD namanya, bukan IGD. Langsung UGD. Retak semua ini. Hancur-hancuran, Pak. Ini anting-anting, mata hancur semua nih. Hidup, aduh, ini anting-anting semua nih. Dulu orang panggil muka besi. Iya, hidupnya. Jadi orang tua tuh benci banget sama saya. Sampai orang tua saya pakai bahasa Kupang bilang begini, bahasa NTT. Kalau tahu lu model begini dari kicik-kicik beta cek lu bikin mati. Itu maksudnya begini. Kalau tahu kamu nakal kayak gini, mendingan dari lahir tak cekik kowe kasih mati. Iki lu. Itu artinya. Tiap kali polisi, tentara, POM datang mau tangkap saya, bapak saya akan keluar dan berkata, hantam dia, Pak, hantam dia, Pak. Hantam dia, Pak. Gitu. Waduh. Tapi Tuhan itu hebat. Amin. Saya tidak membenarkan kelakuan saya di masa lalu. Saya hanya memuji kasih karunia Allah. Anugerah Allah yang melampaui segala akal. Dia yang berfirman, barang siapa ku kasihi, barang siapa ku cintai akan kutegur dan kuhajar. Amin. Aku akan berbelas kasihan kepada siapa aku mau berbelas kasihan. Aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati, kata Tuhan. Suka-suka dia. Suka-suka dia. Yesus bilang apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Makanya sampai hari ini kalau sudah omong pelayanan. Walaupun keluar dari rumah tadi jam 4 pagi. Dari Kupang nih. Karena pesawatnya kan harus berangkat jam 6. Mesti taruh bagasi. Jadi jam 4 pagi sudah siap-siap. Sampai bandara kurang lebih jam 5. Tidak bisa tidur sampai di sini. Pak Herman sambut dan kita naik mobil menuju stasiun kereta di Sidoarjo. Lalu menuju ke sini. Oh haleluya. Luar biasa. Sampai baru tarik napas, Pak Rizky sudah ketuk pintu. Luar biasa. Oh Tuhan, pembalasan adalah hak Tuhan. Tapi dengan apakah akan kubalas kasihnya? Hidupku hanya sampah semata-mata. Tapi dia Yesus, sang pemulung agung itu, datang pungut sampah-sampah. Seperti pendeta Melatok dan pendeta Herman. Lalu dia ubah, dia pakai demi kepentingan kerajaannya. Amin. Jadi gak mau hitung-hitungan. Mau mati-mati di pelayanan. Banyak orang munafik, masih sehat belum mau pelayanan, masih kuat belum mau pelayanan. Ya, di gereja juga puji Tuhannya tidak total, semua menyanyi sukacita, dia kayak ikan sapu-sapu. Kayak pijat refleksi. Tapi nanti kalau sudah kena sakit tertentu lalu dikelilingi oleh selang infus. Oh haleluya. Siapapun yang besok dia pasti dia bilang, tolong angkat lagu penyembahan. Loh di gereja kan penyembahannya luar biasa di JKI Mandat Kerajaan. Tapi saya lihat tadi saya sengaja putar, saya lihat wah ini kayaknya api menyala semua nih. Menyala abangku. Amin. Mesti begitu dong. Di sorga nggak ada khotbah.
Allah di sini. Di sorga praise and worship God. Haleluya. Jadi nyembah-nyembah betul. Kita orang karismatik, amin. Saya gereja sidang jemaat Allah. Itu dari gereja, sejarahnya dari Azusa Street. Berkembang dari gereja baptis pecah. Keluarlah Assembly of God. Itulah gereja. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi lagi-lagi. Sebagaimana Tuhan puji kualitas iman Ayub. Menuturkan bahwa orang yang dipuji Allah adalah orang yang kuat. Orang yang puji diri tidak. Pemain ayat bisa tunjukkan ayat secara cepat. Dalam 2 Korintus pasal 10. Ayat 17. Saya mau uji kecepatan pemain ayat. Saya ini pengkhotbah lepas ya. Saya tidak biasa pakai PowerPoint apa itu kalau kuliah ya. Kalau begini mah nggak bisa kayak begituan. Mesti tungtang siap. Tungtang siap. Oke, 2 ini keren. Oh ini cepat. Kelihatannya cepat. Walaupun hanya awalnya ya. Mencurigakan ya. Sama-sama 17. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. 18-nya yang saya persoalkan. 18, 1, 2, 3. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Percayalah. Pengorbanan kita, pelayanan kita, kehadiran kita, fokus kita dalam setiap liturgi ibadah yang berlangsung. Tuhan menilai Anda dan saya. Jadi jangan main-main. Jangan main-main. Ini bukan kumpul-kumpul tidak ada guna. Ini pertemuan kudus namanya. Amin. Dan sorga menilai kita. Apalagi untuk urusan kerajaan Allah. Saya tahu gereja ini gereja yang dibentuk oleh Tuhan. Tuhan pakai Bapak Gembala dan tim. Ya, bahkan mungkin besok akan ada pelayanan ke sana ke sini, kunjungin desa, bagi makan, minum dan lain sebagainya. Keren. Harus begitu. Karena kita melayani ini, pikirkanlah ini saudara-saudara. Sebenarnya Tuhan tidak perlu pakai Anda dan saya. Tidak perlu. Amin. Dia bisa pakai binatang kok. Untuk menghukum Mesir, politeis itu, bangsa yang menyembah banyak Allah itu, Tuhan bisa pakai nyamuk. Tuhan bisa pakai belalang. Tuhan bisa pakai lalat. Untuk menegur hamba Tuhan bernama Yunus yang lari dari pelayanan. Ada ikan besar berenang-berenang. Dia bilang, lu yang paling gede. Cari itu kapal. Siapapun yang dibuang dari kapal itu telan dia. Itulah Yunus. Bisa. Menegur Bileam pakai keledai. Menegur Israel di Bilangan 21 pakai ular. Tuhan bisa pakai apa aja. Jadi saudara kalau diminta melayani, melayani. Karena Anda tidak mau, Tuhan bisa pakai singa kambing semua. Artinya begini, bukan. Maksud saya bisa tuh, iki lo. Amin. Jadi kalau disuruh pelayanan jangan ngangap kambing minggu depan. Amin. Yang main musik bisa badak bercula semua bisa. Yang khotbah jerapah ya kan. Suka-suka Tuhan. Yang penari burung merpati semua kan bisa. Tuhan bisa pakai. Atau minimal dia pakai malaikat. Selesai. Bayangkan kalau gembalanya malaikat. Ada saudara yang berani tidak ke gereja. Dia terbang ke rumah kau habis. Saudara. Waktu Natal. Siapa pengkhotbahnya? Malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Siapa yang ngomong itu? Malaikat. Malaikat yang khotbah itu kepada gembala-gembala di Bethlehem Efrata. Waktu Yesus bangkit, siapa pengkhotbahnya? Malaikat. Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Dia pergi mendahului kamu di Galilea. Malaikat. Artinya, kalau Anda dan saya diajak melayani Tuhan bersama-sama. Mendukung gembalamu. Dengar, ini pekerjaan terhormat. Ini pekerjaan terhormat. Yohanes 12 ayat 28. Dalam ayat itu, tolong siapa? Iya ini. Dalam ayat itu eksplisit, sama-sama baca. Yohanes 12 ayat 28. Saya ternyata salah, 26. Sudah semangat salah ya. 26. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati siapa? Bapa. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.
Bupati mungkin tidak hormat Anda, gubernur, presiden, pusing amat. Allah pencipta langit dan bumi, angkat topi buat Anda dan saya. Diberkatilah pelayanan JKI Mandat Kerajaan Banyuwangi. Tingkatkan, jangan kasih kendor, menyala terus. Nah hari ini dari Lukas pasal 7 ini, kekasih Tuhan, kita mau belajar beberapa hal berkaitan itu saudara-saudara. Yaitu iman yang dikagumi oleh Yesus. Dan ini yang kita cari. Masih ada data-data senada seperti ini yang bisa kita munculkan panjang lebar di pendahuluan khotbah ini. Tapi kita harus masuk ke isi khotbah. Amin. Seluruh teks ini sebenarnya ayat 1 sampai ayat 10. Tapi saya menghemat waktu, kita cuma baca ayat 9-nya. Tapi seluruh ayat itu, seluruh perikop itu menuturkan beberapa hal berkaitan dengan tema kita. Yang pertama, bahwa iman yang dikagumi oleh Yesus Kristus adalah iman yang terlihat dari sebuah kepedulian. Amin. Perwira itu tidak datang karena masalah pribadinya. Dia datang itu saudara-saudara membawa beban hambanya. Iman yang dikagumi Tuhan adalah iman yang tidak egois. Iman yang egois itu apa? Selalu aku, berkati aku, limpahi aku terus. Lalu orang lain kapan? Sedangkan orang ini, kalau Anda baca di ayat 2 dari Lukas 7. Lukas 7, ayatnya yang kedua, perhatikan ya. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Anda lihat, ini bos ini. Orang kaya ini, diberkatilah orang-orang kaya yang diberkati secara materi, tapi punya sikap hati seperti ini. Anda dan saya tahu kenapa Anda dan saya diberkati. Kita diciptakan dengan dua tangan. Satu terima, satu sorong. Amin. Kita tidak diciptakan seperti tangki yang hanya menampung. Kita diciptakan seperti leding. Kita diberkati untuk jadi berkat. Amin, kekasih Tuhan. Apalagi mereka yang sudah menjadi berkat bagi banyak orang dan pegang prinsip kerajaan Allah. Beri tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Artinya bukan tidak boleh, boleh sepanjang motivasi kita demi menularkan kebaikan, boleh-boleh saja. Amin, saudara-saudara. Ini penting, kenapa laut mati itu tidak ada kehidupan? Kita sudah tahu sejarahnya. Dia hanya menampung dan tidak menyalurkan. Makanya tidak ada kehidupan di laut mati itu. Saudara yang sudah pernah ke Israel sudah tahu kan. Tidak ada kehidupan di laut mati itu. Hanya tampung dan tidak jadi berkat. Tapi orang ini, dia sangat menghargai hambanya. Dan kalau Anda baca terus di ayatnya yang keempat. Ayat 4 dikatakan demikian. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Pertolongannya katanya, ia layak engkau tolong. Kenapa orang ini, perwira ini layak ditolong? Ini orang berkorban demi rumah Tuhan. Dia non Yahudi, tapi dia berkorban untuk pembangunan rumah Tuhannya orang Yahudi. Ayat 5, sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab ia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang apa? Menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Sudah lihat ini orang? Kenapa Yesus kagum dengan imannya? Ini orang punya iman terlihat dari kepeduliannya kepada sesama, kepada rumah Tuhan. Makanya saya bilang tadi, kalau jemaat JKI Mandat Kerajaan Banyuwangi, kalau ada program-program membantu orang-orang susah, mau satu agama kah, beda agama kah, kita menabur saja dengan pemberitaan yang jelas. Mungkin 1-2 kata terlebih dahulu, shalom atau yang lain, itu sudah cukup. Karena kita juga tidak mau terlalu gegabah, lalu show kita punya rohani secara tak terkendali. Karena bagaimanapun Tuhan mengajarkan kita tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Amin, kekasih Allah. Intinya bahwa ada iman model begini. Waktu Yesus kembali, Yesus bilang apa? Aku akan pisahkan domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Kepada domba-domba itu dia berkata apa, saudara-saudara? Waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Waktu aku haus, engkau memberi aku minum. Waktu aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Waktu aku seorang asing, engkau memberi aku tumpangan. Waktu aku sakit, engkau mengunjungi aku. Waktu aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Jangan pernah sepelekan perbuatan baik sekecil apapun.
Kita memang tidak diselamatkan karena perbuatan baik. Kita tolak ajaran sesat, salvation by works. Kita punya doktrin salvation by grace, salvation by faith. Keselamatan hanya karena anugerah, keselamatan hanya karena iman. Tapi iman yang benar terpancar dari kepeduliannya kepada sesamanya. Amin, saudara-saudara. Saya percaya kok Indonesia ini masih aman. Karena masih ada orang-orang Kristen yang murah hati. Orang-orang Kristen yang berkorban. Orang-orang Kristen yang berdoa demi kepentingan bangsa ini. Saya beriman begitu. Saya tidak bisa bayangkan kalau tidak ada lagi Kristen di bangsa ini. Entah apa jadinya bangsa ini. Amin. Makanya Anda jangan peduli dengan istilah minoritas, pusing amat. Betul, jumlah kita minoritas, tapi kita punya kuasa mayoritas yang datang dari sorga. Jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah menabur. Amin. Dengan prinsip yang jelas, seperti domba-domba itu. Tuhan sudah ngomong begitu, tapi mereka bilang begini, bila mana? Orang benar itu begitu, sudah berbuat banyak tapi dia lupa. Karena dia yakin Tuhan catat. Amin. Ini harus hati-hati nih, kita harus waspada. Kita semua bisa salah dalam hal ini. Kita harus perbaiki. Kalau di lalu-lalu kita sempat kayak mau kasih tunjuk, kita jangan. Bertobat. Minta Tuhan luruskan hati setiap kali kita mau menabur apapun kepada siapapun. Karena hal yang paling licik di hidup ini ya hati. Hati ini licik. Sulit ditebak. Hari ini dia bisa berapi-api di ibadah. Pulang keluar 2 jam lagi udah berubah loh. Makanya kenapa ada ayat bilang apa? Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar seluruh kehidupan. Jaganya dengan apa? Dengan doa. Doa yang bagaimana? Doa minta Roh Kudus kuasai kita. Ingat, dibaptis roh terjadi 1 kali. Kepenuhan roh tiap hari. Hanya Roh Kudus dan firman-Nya yang bisa jaga kita. Dan itu terjadi kalau kita intim sama dia. Ini penting. Saya pas sampai kasih tahu istri saya udah sampai, kita ada urusan sedikit karena kita ada persiapan pelayanan ke Eropa. Jadi saya kasih tahu istri saya untuk siap-siap. Besok dia khotbah di gereja. Suaminya ada khotbah di Air Harum. Dia ada khotbah di NTT. Nusa Terang Tuhan. Oh iya dong. Haleluya. Nusa Tinggi Toleransi. Itu NTT itu. Mayoritas kan Kristen. Saudara-saudara kita Islam kita jaga kok. Boleh cek. Itu kan di NTT itu 50 meter salib, 50 meter salib, 50 meter salib, 100 meter salib, salib. Penduduk hampir 5 juta NTT. Dipenuhi oleh salib. Tapi kita jaga. Makanya saya kalau lihat kalau ada kelompok intoleran, saya bilang kau belajar dulu dari negeri kami. Umat Islam sedikit di situ atau umat yang lain sedikit, kami jaga kok. Kau cek saya turun langsung di NTT. Bapak Ibu terkasih, teruslah peduli. Amin. Teruslah berkorban, jangan hitung-hitungan, ya. Jangan cari pujian manusia. Banyak orang tuh kayak kutu loncat gara-gara dia berharap ke gereja itu 2 minggu langsung kena puji. Aduh. Kau tuh cari pujian siapa sih, Pak, Bu, kakak, adek? Kan poinnya jelas pendahuluan tadi. Pujian dari sorga. Pujian dari sorga. Teruslah peduli kepada sesama. Karena Allah catat. Alkitab bilang apa? Jeripayamu tidak akan sia-sia. Secangkir saja nih air kecil, air sejuk. Kamu kasih hamba Tuhan anak kecil. Kamu tidak akan kehilangan upah. Pak Herman bukan kasih saya cuma secangkir. Nasi rendang. Apa yang tadi kita 2 makan pembukaan di stasiun. Buatan mama. Lumpia. Tuhan catat semua tuh Pak. Oh iya logikanya secangkir aja. Apalagi kopi americano itu dihitung semua. Oh iya dong. Amin. Tidak ada perbuatan sekecil apapun yang sia-sia.
Tuhan pasti memperhitungkan semua. Amin. Hal yang kedua yang saya mau seberangkan kepada jemaat sekalian ialah iman yang dikagumi oleh Tuhan adalah iman yang memperlihatkan kepada kita bagaimana dia memprioritaskan Yesus. Amin. Iman itu membuat dia tahu siapa itu Yesus. Untuk masalah sesulit itu, masalah yang luar biasa sakit dari hambanya, dia tahu hanya ada satu pribadi yang bisa tolong, yaitu Yesus Kristus. Amin. Jadi iman yang dikagumi Tuhan adalah iman yang selalu membuat kita setiap kali ada masalah, setiap kali ada pergumulan, kita langsung datang pada Yesus. Pendeta nomor 2. Hamba Tuhan nomor 3, nomor 4. Jangan apa-apa langsung telepon hamba Tuhan. Kunci kamarmu, berdoa dengan Bapamu yang tersembunyi. Maka dia Allah di tempat tersembunyi akan melihat kita yang berdoa di tempat tersembunyi. Dia akan action buat kita. Amin, kekasih Allah. Saya bukan melarang saya dan Bapak Ibu telepon hamba Tuhan. Kami hamba Tuhan siap. Tetapi kita dididik. Tuhan harus nomor 1. Amin. Anda tahu salah satu sifat Allah apa? Allah itu paling cemburu loh. Allah itu tidak mau dinomor duakan. Orang ini luar biasa. Dia punya duit, dia punya power, dia kenal Petrus dan Yohanes. Tapi fokus dia adalah Yesus. Ini iman yang mengagumkan. Amin saudara. Saudara kenal siapa saja. Saya punya relasi baik. Dengan gubernur kenal. Dengan wali kota kenal. Dengan menteri kenal. Ya dengan pernah khotbah Natal Jaksa Agung, Kejaksaan Agung. Hanya khotbahnya nggak diposting-posting sampai sekarang. Agak berat nih. Saya cek khotbah saya kok nggak ada. Itu khotbah Kejaksaan se-Indonesia. Itu baru kantor Kejaksaan baru selesai terbakar itu. Yang waktu itu Pak Sambo yang tangani kasusnya. Saya khotbah di sana. Tetapi saudara-saudara, buat apa kenal semua orang itu kalau tidak kenal Yesus? Saudara tidak akan binasa kalau saudara tidak kenal Pak Prabowo. Saudara tidak akan binasa kalau saudara tidak kenal Pak Gibran. Saudara tidak akan binasa kalau tidak kenal Pak Jokowi. Saudara tidak akan binasa kalau tidak kenal Pendeta Mel Atok. Amin. Tidak kenal siapapun tidak apa-apa. Tapi Alkitab berkata, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Maka iman perwira Kapernaum ini adalah iman yang sungguh luar biasa. Sesuai dengan ekspektasi Tuhan. Tuhan mau setiap hamba-hambanya datang ke sini. Jangan lihat kiri kanan muka belakang lagi. Lagu pujian diangkat, liturgi dimulai, penyembahan diangkat. Fokus kepada dia. Pada waktu kita angkat tangan dengan iman. Kita yakin dia sanggup turun tangan. Melakukan yang terbaik bagi Anda dan saya. Amin, kekasih Tuhan. Saya puji Tuhan sudah kuliah sampai S3. Ini anugerah aja Pak Herman. Anugerah. Anugerah orang tua ekonominya lemah lembut. Itu bukan lemah, saya hancur itu. Papa tidak tamat SD. Mama cuma sampai SMP kelas 1 atau kelas 2. Aduh ekonomi berat. Rumah, kamar cuma 1. Untuk membedakan kamar orang tua dan kamar anak-anak. Itu pakai kain terigu itu loh. Dijahit, digabung-gabung bertulis neto 66 kilogram. Pernah ingat ya ada netonya itu ya. Aduh menderita benar-benar. Ini miskin kelas berat. Rumah yang paling sombong di sekitar lingkungan saya. Ya rumah saya. Katanya rumah cakar pinggang. Rumah cakar pinggang tuh begini. Karena miring jadi diganjar pakai kayu. Jadi asal lihat, wah sombong banget rumah lu bro. Rumah paling sombong. Miskin, melarat. Semua udah pakai listrik, kita masih pakai lampu strongking. Saya rasa benar. Tiba-tiba karena nakal itu juga ya. Karena mungkin miskin juga pengaruh. Rampok, tusuk orang. Aduh, jemuran tetangga. Kalau dijemur lewat dari jam 9 malam, saya anggap amal ibadah ya. Saya akan jemput bola, haleluya. Saya bantu angkat setrika, simpan di lemari saya. Haleluya. Hancurkan kuasa kegelapan. Oh iya dulu saya, aduh semua sudah tahu tukang pencuri ini. Tukang pencuri kelas kakap.
Kalau sudah mau mabok, mau pacaran, mau main judi, ya nodong. Mau pakai ganja kemana, nodong. Tidak ada jalan lain. Satu Kupang tahu, beta ini penodong. Orang pakai sepatu bagus tuh, saya cabut pisau, langsung bilang sama dia, saya hitung sampai 3, kau buka sepatu dan lari. Dan sepatu barunya tinggal, itu nggak boleh dibawa, itu yang saya incar. 1, 2, 3, lari kaki tanpa alas kaki, anak pintar. Karena kalau lebih lama, rumah sakit. Pasti 1, 2 lubang itu, pasti. Tahu. Ibu Yuneri dulu, tanya Ibu Yuneri kesaksian saya ini benar atau tidak. Ini saya sudah viral di YouTube loh. Bukan omong-omong baru tidak ada media sosial. Ini media sosial, nggak mungkin bohong. Jadi pas bertobat, waduh itu memang rata tanah. Sekolah teologi, keluarga sudah berusaha kumpul uang hanya dapat 1.250.000. Karena ada orang dari Jakarta. Untuk S1 saya tuh, merekrut anak-anak NTT miskin yang mau jadi pendeta. Salah satu yang mendaftar paling duluan saya. Rindu banget jadi pendeta setelah bertobat. Tapi uang tidak ada, orang tua susah. Miskinnya luar biasa. Dikejar-kejar koperasi. Koperasi harian. Itu koperasi kalau kejar bapak dan mama saya tuh, itu kayak MotoGP ya. Rossi, Marquez, Dovizioso. 3 motor sekaligus. Ya itulah kalau sudah banyak utang kan pasti banyak tipu. Kan doktrin dosa begitu. Dosa itu kalau tidak diselesaikan dari akar-akar, dosa itu akan beranak cucu dosa. Seperti Kain kan, awalnya panas hati, kedua tidak peduli firman, ketiga bunuh adiknya, keempat tipu. Enggak tahu dia di mana, itu dosa. Makanya harus diselesaikan sampai akar-akar. Nah mama saya udah utang gak bisa bayar, nipu. Ajar kami tipu, kalau koperasi datang bilang mama tidak ada. Siap. Siap, waktu itu masih kecil saya 8 tahun, masih polos nih. Koperasi datang, mama ada? Mama bilang mama tidak ada. Mama yang bilang. Jadi mama ada, itu belakang lemari itu. Kena tangkap basah dengan daster bunga-bunga. Aduh sengsara banget. Kumpul lah dapat 1.250.000, oh haleluya. Itu hanya uang saku sebenarnya karena katanya disponsori. Maka naiklah kapal laut namanya kapal Sirimau. Dulu ada Sirimau, Dobon Solo segala macam. Sirimau dari Kupang ke Larantuka. Tidak langsung Jakarta ini. Kita keliling seluruh perairan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Kupang ke Larantuka. Larantuka ke Ujung Padang. Ujung Padang turun ke Semarang. Semarang naik ke Kijang. Kijang turun ke Surabaya. Surabaya naik ke Batu Licin, baru masuk Jakarta. Anda lihat itu. Saya bilang sama teman-teman saya, kita mau jadi pendeta atau pelaut? Terlalu banyak kali lihat lumba-lumba berenang. Darah Yesus berkuasa. Tapi Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Sebelum saya pergi itu ada 3 hamba Tuhan tidak saling kenal. Mendapatkan semacam penglihatan. Lalu mereka bilang, anak ini akan dipakai ke bangsa-bangsa. Antara visi dan ekonomi. Waduh, ini bukan langit dan bumi lagi. Ini antara Jupiter dan Banyuwangi. Tapi Tuhan itu hebat, amin. Kita dilatih untuk melihat dia. Kita dilatih untuk mengandalkan dia. Bergantung total kepada dia. Yeremia bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi Yeremia 17 ayat 7 bilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan menaruh harapnya kepada Allah. Amin. Allah pasti promosi kita. Bergantung pada Tuhan. Jangan tanggung-tanggung. Jangan setengah-setengah. Habis-habisan. Amin. Yang ketiga yang saya jumpai dari iman yang dikagumi oleh Yesus menurut teladan perwira ini. Ialah bahwa imannya memunculkan kerendahan hati yang luar biasa. Ini kelihatan di ayat 6 dari Matius 7 itu saudara-saudara. Jemaat baca ayat 6 supaya saya minum air dulu, tarik napas ya. Karena saya lihat jemaat diberkati tapi sebentar lagi saya IGD ya. 1, 2, 3.
Oh haleluya. Ini orang luar biasa. Punya pangkat, dihargai, seorang atasan, punya banyak bawahan, punya wewenang, tetapi luar biasa, rendah hati. Amin, saudara-saudara diberkati Tuhan. Saudara, iman pasti buat kita tambah rendah hati. Itu tak terhindarkan. Amin. Saya tahu ini bukan proses instan. Kita semua dibentuk. Daging kita dikerat. Kebiasaan buruk kita dikerat. Pola pikir kita yang tidak alkitabiah dipangkas. Berikan diri kita. Mumpung masih hidup. Amin. Oh, mumpung masih hidup. Iya. Kalau masih tarik napas, haleluya. Itu artinya Tuhan belum tekan tombol di A. Karena kalau ditekan di atas, putus di bawah. Maksudnya napas kita tuh tombolnya di atas itu loh. Asal tekan. Innalillahi. Lah itu. Maka dari itu kalau masih tarik napas, jangan ulur-ulur waktu. Yang tua jangan berkata aku sudah terlambat. Kata siapa Pak? Kata siapa? Pernah baca nggak? Nuh dipanggil untuk proyek raksasa membangun Bahtera itu di usia berapa? 500 tahun Pak. Nuh dipanggil 500 tahun Pak. Dia kerja itu proyek selesainya di usia 600. Kerjanya bukan main-main. Pakai alat-alat primitif. Dukungan cuma sedikit. Ya, pekerjaan dipenuhi ejekan dan olokan. Tapi orang yang rendah hati, manifestasi rendah hati itu selalu berkata ya kepada panggilan Tuhan. Orang sombong muter-muter dia. Orang sombong banyak alasan. Nanti kalau udah mentok aja, ujung-ujung Tuhan juga kasihan ya. Manusia itu kadang-kadang tidak adil. Manusia itu tidak adil. Dia mau kalau dia ada masalah, satu kali berteriak, sorga bertindak. Sorga pakai hamba-hambanya berteriak memanggil dia, selalu tunda-tunda. Hello, tolong adil. Amin. Beberapa wajah melihat saya dan berkata, ini siapa yang undang dia? Waktu Tuhan. Oh iya, Zakaria bro. Zakaria pasal 7 ayat 12. Ini sebagai data pembanding saja. Orang-orang sombong itu petantang petenteng. Ya, ayat 12 Zakaria 7 ayat 12. Saudara lihat. Mulai dari 11 deh supaya lebih enak. Kelihatan sombongnya orang-orang ini. 1, 2, 3. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan. Dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Dalam nama Yesus saya berdoa tidak ada orang model begini di jemaat ini. Singkirkan. Itu tengkingan karismatik ya kan. 12. Ini orang kepala batu semua nih. 12, 1, 2, 3. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril supaya apa? Jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu apa? Datang murka yang hebat daripada Tuhan. Nah kalau murka sudah datang begini, mau cari siapa? Cari keluarga. Keluarga pun kadang-kadang bosan sama kita. Lu lagi. Nangkap apa? Manusia itu bisa berubah. Saudara jangan salah. Dan bisa jadi Tuhan yang merubah dia. Tuhan yang tutup hatinya. Jangan bantu dia. Saya lagi proses dia. Lu gak usah bantu dia. Bisa gak? Bisa banget. Kan hati raja di tangan Tuhan. Ya saudara yang suka mengandalkan manusia. Pikir baik-baik apa yang saya sampaikan sore ini. Saya tidak tahu apakah ini pertemuan terakhir. Atau Pak Rizky akan undang lagi. Saya tidak tahu. Pokoknya saya mumpung dikasih hantam-hantam betul. Supaya kalaupun tidak diundang saya tidak rasa bersalah. Haleluya. Oh iya dong, jangan keraskan hati. Saudara mau lari kemana? Telepon sana, handphone mati. Telepon sana, handphone mati. Ya, telepon sini, habis. Ada lagi orang yang bilang saya ini orang pas. Pas mau beli mobil pas ada uang. Pas mau ke Israel pas ada uang. Pas kamu minjam, pas habis. Nah, ini pas banget nih. Aduh, ini pas, ini nggak meleset sama sekali. Selalu pas. Ini namanya pas. Nah, Bapak Ibu terkasih. Kalau sudah begini, mau lari kemana?
Cuma satu, lari ke atas. Seperti Mesir, Israel keluar dari Mesir. Di muka Laut Merah, di belakang Firaun. Tidak ada jalan kiri kanan, muka belakang. Satu kali lihat ke atas, laut dibelah bagi dua. Yang membelah laut. Hanya dia. Tapi kalau sampai dia juga marah. Saudara mau apa? Lihat 13. Mana 13? 13, saya kan baru sampai 12, dari itu ada 13-nya. Sama-sama, 1, 2, 3. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil. Demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Berharaplah supaya ini jangan terjadi. Jadi, penulis Ibrani bilang, pada hari ini, kalau kau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Jangan coba-coba. Saya mengasihi Anda Bapak Ibu. Saya mengasihi Anda. 5 jam saya di kereta supaya saudara tahu. Hanya untuk menyampaikan ini. Amin. Oh, serius ini. Iya toh. Tidak ada alasan untuk tidak menyampaikan firman Allah apa adanya. Bapak Rizky hanya omong sama saya. Khotbah iman Pak. Titik. WA-nya masih ada. Nggak ada omong apa-apa. Nggak, serius Pak. Kita jujur. Nggak ada Bapak bilang, tolong bahas ini Bapak. Nggak ada. Beliau tahu saya dipimpin Roh Kudus. Dia hanya kasih tahu iman, titik. Amin. Jadi saudara-saudara, tolong rendah hati. Amin. Yang keempat, beberapa wajah mencurigakan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya sudah tahu kok ada yang gerakannya tuh kayak bilang close gitu loh. Tidak apa-apa. Pembalasan adalah hak Tuhan. Yang keempat, iman yang dikagumi Tuhan adalah iman yang menghormati bahkan mempercayai otoritas firman. Makanya di ayat 7 dari Lukas pasal 7 yang kita baca itu, ayat 7-nya kan bilang begini saudara-saudara. Lukas 7 ayat 7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Ini masih ada kaitan dengan rendah hati tadi. Tapi bagian B-nya bilang, tetapi katakan apa? Katakan saja sepatah kata. Maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, sebenarnya secara Alkitabiah memang firman itu bisa menyembuhkan sakit. Bukan cuma sakit batin, sakit jasmani juga bisa. Tolong Mazmur 107 bro. Ayat 17. Ada salah satu, bukan satu-satunya. Salah satu penyebab orang sakit adalah dosa. Saudara pernah baca mungkin ayat ini. Mazmur 107 ayat 17 sama-sama 2, 3. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab apa? Kesalahan-kesalahan mereka. Eksplisit Bapak Ibu. Penyebab mereka sakit menurut data ini adalah dosa. Tidak semua sakit gara-gara dosa. Paulus juga sakit tapi tidak gara-gara dosa. Elisa meninggal gara-gara sakit bukan karena dosa. Tapi khusus yang ini nih karena dosa. Nah jadi kalau Anda dan saya sakit evaluasi diri masing-masing. Gak usah saling menghakimi. Ada gak kepahitan sama mertua? Ada gak kepahitan sama tetangga? Ada gak susah kalau lihat orang senang? Ada gak kalau senang kalau lihat orang susah? Kalau itu ada bisa jadi kita sakit. Bisa jadi, mendingan gak usah deh. Anak Tuhan, prinsip orang percaya, satu dihormati, semua dihormati. Satu menderita, semua menderita. Bersukacita dengan orang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Itu gereja Tuhan. Saudara lihat ini orang-orang sakit. Biasanya makan enak, sekarang gak bisa makan lagi nih. 18, sama-sama. 2, 3. Mereka muak terhadap segala makanan. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Hanya tunggu tekan di atas putus di bawah. Tapi untung mereka cepat-cepat berseru kepada Tuhan. Ayat yang ke-19 sama-sama. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan apa? Diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. 20 saya persoalkan. 1, 2, 3. Disampaikannya firman-Nya. Dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Perwira bilang itu apa? Perwira itu bilang apa? Saya tidak layak terima Tuhan. Sepatah kata saja. Sembuh. Benar sembuh. Iman seperti ini akan mendatangkan keajaiban menurut kehendak Allah. Langsung sembuh. Saya tahu Bapak Ibu datang dengan pergumulan yang banyak. Saya tidak tahu. Tuhan Yesus tahu.
4 hal ini pegang baik-baik. Terapkan dan Anda lihat Tuhan yang kita sembah tidak pernah berdusta. Apa yang pergi tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya selesai, Tuhan dimuliakan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Banyuwangi menyala, amin. Oh ya, Tuhan baik.